Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang ASP.NET Core Identity. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan menampilkan daftar role yang ada. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara untuk menambahkan role ya di aplikasi kita. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk menampilkan daftar role yang ada di database kita. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dengan mengedit dan mendelete role-nya. Jadi bagaimana cara mengedit dan mendelete role yang ada di database ASP.NET Identity. Kita buka dulu project kita yang sebelumnya. Nah, di project yang sebelumnya, di tutorial sebelumnya kita sudah membuat bagaimana cara untuk menambahkan role baru. Nah, di sini ya, kita sudah membuat action method untuk menambahkan role baru. Nah, kemudian untuk menampilkan role yang ada, kita akan membuat satu controller baru lagi di sini. Nah, ini kita akan tambahkan di sini. Kita beri nama list role. Nah, jadi list role ini akan digunakan untuk menampilkan semua role yang kita punya, yang ada di database ASP.NET Identity ya. Nah, kalau kita lihat dari database-nya, kita akan menampilkan semua role yang terdaftar di ASP role ya. Nah, di sini. Nah, di tabel ini. Oke. Nah, untuk mengambil semua role, kita bisa menggunakan role manager. Nah, di sini ya. Ini sudah kita inject objeknya di atas. Nah, kita sudah punya role manager. Nah, untuk mengambil semua role-nya, nah kita bisa menggunakan objek ini, role manager. Dia ada properti namanya roles. Nah, ini isinya adalah semua roles yang kita punya. Jadi dia secara otomatis akan mengquery ya semua role yang ada di dalam tabel ASP role. Nah, kemudian kita buatkan view-nya nanti untuk menampilkannya. Return list view roles. Oke, karena view-nya belum ada, kita akan buatkan view di sini, namanya list role ya, sesuai dengan nama action methodnya. Ini kita klik add view. Nah, di sini otomatis sudah dibuatkan list role. Nah, di sini kita tambahkan strongly type data modelnya. Nah, karena kita membutuhkan identity role di sini belum bisa kita tambahkan ya di razor page-nya. Ini belum ditemukan. Nah, berarti kita harus menambahkan dulu di bagian view imports ya. Nah, di view imports di sini kita perlu untuk menambahkan ASP.NET Core Identity-nya using Microsoft ASP.NET Core Identity. Nah, ini akan kita gunakan di razor ya. Jadi kita tambahkan dulu di view imports. Nah, kalau kita sudah tambahkan, nah di sini errornya akan hilang ya. Berarti kita sudah bisa menggunakan objek identity role. Oke, jadi di sini kita akan buat semua role ya. Nah, kita cek dulu di sini if model yang dikirimkan dari controller di sini semua role ya. Nah, tipenya adalah enumerable dari identity role. Jadi kita cek modelnya ada atau enggak. Kalau ada, kita akan tampilkan. Oke, di sini kita tambahkan
Nah, ini button untuk menambahkan role baru. Di sini kita sudah buat ya kemarin di video yang sebelumnya. Nah, ini kita arahkan ke create role yang sebelumnya sudah kita buat. Ini untuk menambahkan role baru ya. Nah, kemudian di sini kita buat tabel untuk menampilkan role, semua role yang ada. Oke, di sini fieldnya nanti ada ID, name. Nah, di sini kita butuh 2 kolom lagi untuk menampilkan edit dan delete rule nantinya ya. Oke, kemudian kita butuh for each di sini untuk menampilkan semua rule. Kita beri nama rule in model ya. Oke. Nah, di sini tambahkan row-nya. Nah, di sini kita ambil dari roles. Row.id, kita tampilkan ID-nya juga ya. ID-nya ini sudah dibuat otomatis. Ini tipenya JUID, jadi kayak random generated number gitu yang sudah dibuat oleh ASP.NET Core. Row name. Nah, ASP root ID di sini untuk menampilkan rule ID-nya. Jadi kalau nanti kita mau mengedit atau mendelete rule, kita tahu rule ID yang nomor berapa gitu ya. Ini kita tambahkan di URL segment. Jadi di URL-nya nanti kalau kita klik URL-nya, kita bisa tambahkan rule ID-nya. Jadi kita tahu rule ID berapa yang mau kita edit atau kita delete. Oke. Nah, di sini edit. Kita tambahkan satu lagi untuk delete nanti ya. Nah, di sini sebenarnya juga bisa kita tambahkan ASP controller gitu ya. Kalau nanti sudah dibuatkan untuk delete-nya, di sini juga bisa ASP controller admin. Ini sama sebenarnya, cuman nanti kita ubah saja di action-nya ya. Nama action-nya mungkin berbeda di sini, delete rule misalnya. Nah, untuk root ID-nya sama. Oke, seperti ini. Nah, kalau tidak ditemukan, ya, kita bisa tambahkan keterangan di sini belum ada rule yang dibuat misalnya.
Nah, baik. Nah, setelah ini kita bisa tes ya, apakah kita sudah bisa menampilkan daftar rule-nya. Kita jalankan. Oke, di sini /admin/list_rule. Nah, jadi di sini kita sudah bisa menampilkan semua rule yang ada di daftar atau di tabel ASP.NET Rule. Nah, di sini ada admin, HRD, dan finance. Oke. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan untuk menambahkan edit dan delete-nya. Selanjutnya, kita akan menambahkan edit rule. Nah, jadi setelah kita bisa menampilkan rule-nya, semua rule-nya, kita juga ingin mengedit rule-nya. Nah, untuk mengedit rule, kita bisa tambahkan view model dulu ya. Jadi nanti kita mau menampilkan rule yang akan diedit, tapi nggak hanya rule yang akan diedit yang akan kita tampilkan. Nah, kita juga mau menampilkan user yang terdaftar di rule tersebut. Oke, jadi di model ini kita tambahkan view model, namanya edit rule view model. Nah, di sini kita buat dulu ya beberapa properti yang nanti kita butuhkan. Di sini ada ID untuk menampilkan rule ID-nya. Kemudian di sini kita juga tambahkan rule name. Nah, kemudian satu lagi kita tambahkan list string. Nah, list string di sini digunakan untuk menampilkan user. Jadi selain rule yang nanti mau kita tampilkan, mau kita edit ya, kita juga kepingin melihat user siapa saja yang terdaftar pada rule tersebut. Nah, oke, kita tambahkan seperti ini. Nah, ini kita tambahkan satu konstruktor. Nah, di sini untuk inisiasi listnya ya. Nah, kita buat objek baru di sini, objek list baru. Oke, seperti ini untuk edit rule view model yang nanti akan kita buat. Nah, kemudian di admin controller kita juga akan menambahkan untuk edit rule-nya ya. Oke, di sini kita tambahkan action method untuk menangani edit rule. Yang pertama, kita mau menampilkan dulu, kita akan menampilkan dulu rule yang akan kita edit. Nah, jadi ini menggunakan metode get ya. Nah, seperti ini. Nah, parameternya adalah string ID. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah bisa menampilkan rule ID ya. Jadi di sini nanti kita ambil rule ID yang akan diedit rule-nya gitu kan. Jadi berdasarkan ID-nya di sini. Nah, kita menggunakan rule manager, kita pakai await karena di sini metodenya sinkronus ya. Dan metode yang kita gunakan di rule manager ini untuk find by ID ya, mencari berdasarkan ID ini juga asinkronus. Jadi ya kita menggunakan await. Di sini ID if rule null. Nah, kalau rule-nya itu null misalnya, jadi nggak ada rule-nya. Nah, kita bisa buatkan pesan errornya ya.
di sini. Pakai string interpolation, span class row dengan ID. Di sini ID ya, tidak ditemukan. Nah, kemudian kita return ke view. Nama view-nya adalah not found. Nah, ini kita bisa buat nanti view not found ini. Nah, kita bisa buat di share aja ya. Jadi not found ini nanti digunakan kalau kita misalnya tidak menemukan rule yang dimaksud gitu ya. Nah, ini bisa digunakan juga di case lain nanti. Jadi kita buat di folder share aja. Kalau dibuat di folder share berarti kan bisa di share ke view yang lain gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk controller yang lain juga. Oke, di sini kita tambahkan. Nah, kita bisa tambahkan razor page. Namanya di sini not found ya. Nah, ini nanti dua yang di generate ya, tapi kita mau pakai satu aja. Jadi yang ini saya delete yang .cs-nya. Nah, di sini saya modifikasi sedikit. Ini bukan razor page. Oke. Nah, ini sederhana aja ya. Soalnya halaman tidak ditemukan. Atau tadi menggunakan view data yang sudah kita buat ya. Di sini bisa HTML row view data pesan error. Nah, jadi kalau nanti ada yang tidak ditemukan gitu ya. Nah, nanti pesan errornya akan ditampilkan di not found di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di admin controller di sini kita lanjutkan. Nah, kalau ditemukan new edit. Nah, ini view model yang tadi kita sudah buat ya. Edit rule view model. Nah, kita tambahkan ID-nya sama dengan ID yang ditemukan ya, ID rule yang ditemukan. Kemudian untuk name-nya juga rule name sama dengan rule.name. Oke. Nah, di sini selain rule kita juga mau menambahkan user ya. Jadi kalau ada user yang nanti terdaftar di rule ini kita juga mau menampilkan. Cuman untuk menambahkan user ke rule tertentu itu code-nya belum ada ya, teman-teman. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, di sini kita coba tampilkan dulu kalau ada ya. User manager .user ini. Nah, kemudian kita cek ya. Ini kan dari daftar user yang ada, user manager.user. Kita cek apakah usernya itu ada di role ini gitu. Is in role. Nah, user, role name-nya ya. Nah, apakah ada? Kalau ada ditampilkan. Jadi user yang terdaftar di role ini spesifik untuk role ini saja usernya ya. User kita tambahkan ya di view modelnya tadi sudah ditambahkan objek ya untuk daftar user yang ada di role tersebut. Oke. Username. Oke, tampilin username-nya aja. Nah, setelah ini kita return view
modelsnya ya. Oke, kita kirimkan ke view. Ini view-nya juga belum ada. Nah, jadi kita perlu untuk membuat view-nya dulu di sini untuk edit rule. Di sini kan belum ada ya. Nah, kita klik kanan, add view. Nah, di sini ada edit rule. Nah, kita akan tambahkan untuk edit rule-nya. Tambahkan model. Di sini sample identity, models, edit rule, view model. Oke ya. Ini strongly type model atau model yang mau kita gunakan di view ini kan. Oke. Judulnya edit rule. Nah, kita buatkan formnya ya. Metodenya post. Di sini untuk menampilkan validation summary. Nah, kalau ada kesalahan ya di inputan terutama ini. Nah, kalau inputannya tidak sesuai, ini kita tampilkan validation summary-nya. Ini kita tambahkan. Nah, ini untuk labelnya. Yang pertama kita akan menampilkan ID-nya. Nah, di sini input ASP4 ID juga ya. Plus nah, biar nggak bisa diedit, kita tambahkan disable di sini. Oke. Nah, ini untuk validasinya tadi. Ini nggak perlu ya, karena ini disable kan, tidak bisa diisi. Oke, kita tambahkan lagi untuk yang rule ya. Nah, ini sama di bawahnya saja. Cuman di sini role name. Di sini juga role name. Oke, kemudian di sini tambahkan tadi span ASP validation for class. Oke, kemudian kita tambahkan button. Nah, ini untuk update. Jadi kalau nanti mau mengupdate rule-nya, kita tekan buttonnya ya, dia otomatis akan mengupdate data. Nah, nanti kita buatkan controllernya juga untuk yang method post ya. Jadi ketika tombol update-nya ditekan. Nah, kemudian di sini kita juga mau menampilkan daftar usernya. Nah, ini list row. Nah, ini tombol untuk kembali ke daftar list ya.
back to list rows. Oke. Nah, di sini kita tampilkan daftar penggunanya juga. Nah, jadi selain rule-nya, kita juga mau menampilkan daftar pengguna yang terdaftar pada rule ini. Kita tampilkan di table saja. Nah, ini username-nya aja ya, username. Oke, di sini kita tambahkan if kalau ada ya model.users any, kalau ada user yang terdaftar di role ini, kita for each. Oke, kemudian kita tambahkan hyperlink nantinya kita akan isi hyperlinknya ini untuk menambahkan user dan remove user ke rule ini gitu ya. Jadi untuk menambahkan user ke rule ini dan remove user dari rule ini. User, kemudian kita tambahkan juga di sini ref. Nah, di sini class button primary. Oke ya, remove users. Kemudian kita akan menambahkan di admin controller, tapi ini untuk metode push-nya. Jadi kalau kita akan mengupdate, ditekan update-nya. Nah, ini akan kita buat dulu di sini ya. Jadi namanya sama, cuman ini untuk menangani metode push ya. action result edit role. Nah, yang mau diedit di sini objeknya tipenya adalah edit rule view model. Oke. Kita buat dulu with rule manager find by ID. Di sini model.id. Nah, kalau null mungkin ini sama ya. Nanti tampilkan not found di sini. Cuman diubah sedikit di sini model.id. Oke. Nah, kalau ditemukan ada, maka kita akan edit. Oh ya, ini jangan lupa ditambahkan ya http post. Nah, oke. Kalau tidak null, nah ini kita tambah role.name sama dengan model.rolename. Nah, ini diupdate dengan yang baru ya. var result
sama dengan, nah untuk update-nya kita bisa menggunakan metode yang sudah disediakan di objek role manager ya. Nah, di sini ada update asynchronous. Nah, ini role kita update. Nah, dicek kalau berhasil, if result sukses, return. Nah, kita redirect to action ke list role ya, untuk melihat ya list yang sudah berhasil diedit. Nah, di sini. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek ya kalau ada kesalahan inputan. Nah, di sini for each kita cek semua dulu. Result error. Nah, jadi kalau ada kesalahan kita ambil ya kesalahannya di sini. Jadi errornya apa gitu. Nah, kita loop di sini. Kemudian kita masukkan di model state. Nah, jadi kalau ada kesalahan kita bisa tahu. Description. Oke, seperti ini. Nah, kita return view model ya di sini. Oke, jadi kalau ada kesalahan nanti ditampilkan kesalahannya apa. Oke. Setelah ini kita akan tes apakah jalan untuk editnya ya. Nah, di sini kita tampilkan dulu admin list rules. Oke, kemudian kita mau edit ya, misalnya. Nah, di sini ini harus dibuka dulu, tadi mungkin copy paste kita ya. Bentar, di edit. Nah, ini nggak boleh di disable ya. Nah, ini harusnya enable biar kita bisa ganti role name-nya. Oke, kita jalankan ulang. Nah, kemudian kita tes lagi admin list rule. Oke, edit. Nah, di sini bisa diedit ya. Nah, kalau kita update misalnya, nah di sini sudah berhasil di-update. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk mengedit rules. Nah, di video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menambahkan user ya ke dalam rule tertentu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.